Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember mengadakan edukasi sedikit ataupun sharing-sharing terkait dampak korupsi dan juga bahaya nafza, yaitu narkotika dan zat sejenisnya, serta upaya pencegahan dari masing-masing topik yang ada. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grandiva Paramanada. Muhammad Aiman Hamid, Gibran Maulana Ramdan, Bisa dipotong dulu. Bisa dipotong. Aman ya kau. Coba sampai dulu. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama ialah dampak korupsi, akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mas Gibran. Pertama, ada dampak korupsi di sektor pendidikan atau kampus. Korupsi di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat kampus, memiliki dampak yang merusak dan meluas, menghambat perkembangan institusi, merugikan mahasiswa, dan menggerogoti integrasi akademik. Beberapa dampaknya antara lain: yang pertama, ada kualitas pendidikan menurun; yang kedua, ketidakadilan dan diskriminasi; yang ketiga, ada erosi kepercayaan; yang keempat, pembentukan karakter yang buruk; yang kelima, ada inefisiensi dan pemborosan anggaran; yang terakhir, ada hambatan akreditasi dan kerjasama. Nah, yang pertama sendiri yaitu kualitas pendidikan menurun. Penyelewengan anggaran dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas yang memadai, kualitas pengajaran yang rendah karena dosen yang tidak kompeten, atau kurangnya termotivasi akibat suap dalam rekrutmen atau promosi, serta materi pembelajaran yang tidak relevan atau ketinggalan zaman. Yang kedua, ketidakadilan dan diskriminasi, praktik suap dan nepotisme dalam penerimaan mahasiswa, pemberian beasiswa atau penilaian akademik menciptakan ketidakadilan. Ketiga, erosi kepercayaan, menghancurkan kepercayaan mahasiswa, dosen, dan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Mahasiswa merasa tidak dihargai dan termotivasi jika mengetahui sistem yang ada cacat dan tidak adil. Selanjutnya, pembentukan karakter yang buruk. Lingkungan kampus yang korup dapat menormalisasi perilaku tidak etis yang menanamkan nilai-nilai yang salah pada mahasiswa. Mereka mungkin belajar bahwa jalan pintas dan praktik kurang lebih menguntungkan daripada kerja keras dan kejujuran. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi pembentukan generasi penerus bangsa yang berintegritas. Lanjut, inefisiensi dan pemborosan anggaran. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur atau pengelolaan keuangan kampus menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Yang terakhir, hambatan akreditasi dan kerjasama. Praktik korupsi dan dapat merupakan citra universitas tingkat nasional maupun internasional, menghambat proses akreditasi dan kerjasama dengan institusi yang lain yang memiliki standar etika yang tinggi. B. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bahaya nafza bagi generasi muda seperti adik-adik sekalian. Yang pertama ialah nafza sendiri, yaitu narkotika dan juga psikotropika dan juga zat adiktif, yaitu bahan-bahan berbahaya yang biasanya dikonsumsi oleh para pemuda maupun khalayak umum. Di sini banyak sekali bahayanya dari nafza itu sendiri ya teman-teman, seperti salah satunya kerusakan pada fisik. Biasanya orang yang mengonsumsi zat nafza itu tadi fisiknya agak sedikit melemah, imunnya juga lemah dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi, seperti cacatnya otak, gejala gagal ginjal, dan juga sistem saraf yang bermasalah, serta ada gangguan psikologis. Gangguan nafza dapat memperburuk gangguan mental, seperti contohnya depresi yang berlebih,
cemas dalam melakukan setiap hal, selalu berpikir kalau dia tidak bisa, tidak pede dan lainnya, juga serta selalu depresi berat. Yang selanjutnya ialah kerusakan sosial. Ketergantungan dengan nafsa itu sendiri dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar, seperti contohnya dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena akan mungkin perbuatan dari si pengguna selalu bikin onar maupun masalah pada lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya ialah menurunnya prestasi, karena sering mengkonsumsi zat tersebut mungkin di dunia pendidikan agak berkurang konsentrasinya, susah untuk fokus menangkap ilmu dari yang guru berikan, susah untuk menyerap ilmunya. Terus pengguna nafsa sendiri akan mengalami masa depan yang suram karena sekali pun terjerumus dengan nafsa yaitu narkotika dan juga zat aktif, maka susah sekali untuk melepaskannya. Terus dapat penyalahgunakan biaya sosial, juga membebani masyarakat maupun orang tua secara ekonomi, juga penegak hukum, dan juga banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh nafsu itu sendiri. Jadi untuk yang selanjutnya saya mau menerangkan strategi pencegahan dan solusi konkret untuk mengatasi masalah korupsi di sektor pendidikan dan bahaya nafsa bagi generasi muda. Butuh strategi pencegahan dan solusi konkret yang melibatkan berbagai pihak. Adapun strategi yang pertama yaitu 1. Penguatan tata kelola dan transparansi penetapan sistem tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan, penerimaan mahasiswa, rekrutmen dosen, dan penggandaan barang dan jasa, mempublikasi laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Yang kedua, pengawasan yang lebih efektif. Adapun pengawasan yang lebih efektif ialah meningkatkan peran pengawasan internal, satuan pengawasan internal dan eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mendorong transparansi aktif bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi melalui sistem yang aman dan terpercaya. Pendidikan dan sosialisasi yang kompetitif, meningkatkan kesadaran tentang bahayanya non-formal atau formal, kampanye media massa, keluarga, dan sosial melibatkan masyarakat. Yang selanjutnya, lingkungan sosial yang positif, menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan mendukung bagi generasi muda untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan positif, contohnya ialah olahraga, seni, dan organisasi pemuda. Yang selanjutnya, kerjasama lintas sektor, meningkatkan kerjasama antara aparat, penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan nafsa. Mungkin dari penjelasan tadi mungkin ada yang ditanya dari adik sekalian. Oke, baik, kalau tidak ada edukasi pada kali ini kami tutup. Kurang lebihnya kami dari mahasiswa Unmul Jember mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kami lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Adik kecil ya.